warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Baik, ini sudah ada berapa orang yang masuk teman-temannya? Sudah rame ya? Ibu akan dulu. Ya. Anissa, mana Anissa? Belum ya, Anissa baru mau join ya. Ilham? Nah, baik, ini sudah kelihatan banyak. Kita mulai saja anak-anakku. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu ya. Jadi anak-anak nanti akan lihat di Google Classroom-nya. Sebelumnya untuk pertama ini anak-anak akan Ibu sampaikan bahwa Ibu di sini punya mie instan. Nah, di belakang mie instan ini ada tulisan energi total 350 kalori. Mungkin anak-anak kalau di rumah punya nanti dilihat, silakan dilihat. Nah, di situ ada tulisan kalori ya anak-anak. Nah, nanti lihat apa hubungannya dengan konsep yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalor. Nah, anak-anak pernah memasak air di rumah? Mbak Niken pernah memasak air, Niken? Ya. Ketika memasak air, kalian menghidupkan kompor, maka lama-lama air akan terasa Mendidih. iya. Panas. Nah, apakah api yang dari kompor itu pindah ke air? Enggak ya. Bukan apinya yang pindah, tapi apanya anak-anak yang pindah? Apanya? Panas. Panasnya, ya. Apanya Mas Ilham, apanya yang pindah? Oke, Ibu kasih lagi ketika kamu jemur pakaian dari sinar matahari ke pakaian, apanya yang pindah anak-anak? Suhunya, Bu. Suhunya yang pindah. Baik, berarti kalor itu ada hubungannya dengan suhu. Jadi dari yang dua makanan tadi, satu makanan yaitu Indomie goreng, kemudian kalian memasak air. Jadi apanya di situ, Nak? Ada apanya? Kalor itu termasuk energi ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita yaitu untuk mengetahui konsep kalor. Setelah anak-anak melihat video percobaan, kemudian diskusi dan presentasi, bisa menentukan konsep kalor, kemudian anak-anak dapat mengetahui hubungan kalor dengan perubahan suhu dan bagaimana cara menghitung kalornya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti anak-anak akan disiapkan LKPD di dalam Google Classroom. Silakan anak-anak buka Google Classroom-nya. Kita masuk ke kegiatan inti. Celsius. Kita lanjutkan sampai menit 4 menit suhu menjadi anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kalian mengisi LKPD dan berdiskusi dengan teman-temanmu di WA Group dan Google Classroom, silakan presentasikan hasil pengolahan data yang kalian lakukan di LKPD tadi. Siapa dulu yang mau presentasi? Apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini sesuai LKPD yang kalian kerjakan? Silakan Anissa. Dari hasil percobaan minyak goreng yang 100 gram, suhunya naik lebih besar daripada minyak 200 gram karena masanya lebih kecil. Niken, ada tambahan?
Lebih cepat minyak karena kalau minyak lebih kecil daripada air. Oh, maksudnya niken itu antara air dengan minyak, ya, kenaikan suhunya lebih cepat minyak. Oke. Nah, dari presentasi teman-teman, mungkin teman-teman yang lain punya pendapat, silakan nanti anak-anak disampaikan di Google Classroom, boleh, di WA Group juga boleh. Massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dari ketiga variabel tersebut, saat ini kita hanya mengetahui dua variabel, yaitu massa dan kalor jenis, karena saat ini kita belum mengetahui nilai perubahan suhu. Perubahan suhu bisa kita peroleh dari suhu Celcius, kita bisa peroleh bahwa atau senilai dengan 252.000 Joule. Nah, baiklah, Nak, kita terakhir sampai pada kegiatan penutup, yaitu marilah kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang kalor. Silakan yang akan menyampaikan kesimpulan dulu, nanti baru Ibu luruskan. Ilham sudah siap ya, Ibu? Ilham sudah siap. Sudah, Bu. Ya, silakan Ilham. Kesimpulannya adalah hubungan kalor dengan perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu, maka semakin besar kalor. Kalor mengubah suatu benda. Kalor mengubah suhu ya. Baik. Nah, untuk yang pertama konsep kalor, ada yang tahu di situ pengertian kalornya? Belum kita simpulkan, Nak? Jadi apa dari yang pertama kesimpulan kalor itu? Kalor adalah ya, Iqbal mau menyampaikan kesimpulan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Ya, silakan. Satu, massa. Semakin kecil massa, maka semakin kecil kalor. Dua, kalor jenis. Semakin kecil kalor, ini semakin kecil. Tiga, perubahan suhu. Ya. Jadi ada tiga ya faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Baik. Kemudian untuk energi kalor, Ibu tambahkan, kalor itu berbentuk energi. Buktinya tadi kita lihat di dalam masak air, kemudian di makanan ya, itu ada energinya, berapa kalori yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian untuk kalor sendiri adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, energi kalor itu dapat berpindah ya anak-anak ya, berupa energi panas. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk verifikasi, silakan anak-anak lihat buku di halaman 159 sampai 163. Anak-anak juga bisa browsing dari internet ya, lihat YouTube yang lain tentang kalor. Anak-anak belajar di rumah, minggu depan kita akan belajar tentang kalor dan perubahan wujud. Ibu akhiri pertemuan kita. Sebelumnya Ibu sudah menyiapkan soal tes ya untuk materi kita hari ini di Google Form. Silakan nanti dikerjakan setelah kita belajar ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.